bidang konstruksi dan sustainability konstruksi itu sendiri. Kemudian nanti kita akan bahas tentang, dan aku akan bahas tentang pembangkit listrik tenaga sampah. Oke, buat teman-teman semua, selamat menyaksikan. Oke, selamat datang di podcastnya Mahatesis. Kali ini kita kedatangan tamu nih teman-teman. Tamu yang sangat spesial di bidang konstruksi. Itu mungkin boleh perkenalkan nama, asal, terus latar belakang backgroundnya, mungkin boleh. Oke, silahkan. Makasih Mbak. Jadi perkenalkan, nama aku Zikri Rahmatia. Biasanya aku dipanggil Zikri. Asal aku dari Kalimantan Selatan. Background pendidikan aku itu di S1 Teknik Sipil. Nah, sekarang aku kuliah S2 Magister Teknik Sistem di Universitas Gadjah Mada. Mungkin boleh di spill sedikit kenapa sih tertarik gitu sama teknik sistem di Universitas Gadjah Mada? Ya, jadi sebenarnya ketertarikan itu awalnya berawal dari sekarang ini kan masalah-masalah itu terjadi kompleks ya. Jadi untuk menjawab masalah-masalah yang kompleks itu tentunya kita perlu berpikir secara luas dan menyeluruh. Nah, aku tuh mikirnya kira-kira untuk kedepannya apa sih yang dibutuhkan dari dunia ini kayak gitu. Nah, ternyata dunia ini tuh pasti butuh orang-orang yang mengerti dengan sistem dan ahli sistem kayak gitu. Karena ahli sistem itu pasti berpikirnya menyeluruh kayak gitu dan menjembatani dari semua ilmu-ilmu yang ada kayak gitu, khususnya di bidang teknik ya, kita di teknik. Oke. Berarti pola pikir sistem ini bagus banget ya kalau misalnya kita terapkan gitu ya. Apalagi di bidang yang Mbak Zikri sangat berkaitan. Mungkin teman-teman podcast Mahatesis ini bisa lebih bisa mendalami apa itu pola pikir teknik sistem yang dijelaskan Mbak Zikri di bagian konstruksi juga gitu, karena beliau ini sangat concern di bidang konstruksi ya. Mungkin aku boleh tanya sedikit nih Mbak Zikri, bagaimana sih pola pikir sistem itu di bidang konstruksi tersebut agar teman-teman podcast Mahatesis ini juga mengerti gitu pola pikir sistem di bidang konstruksi. Mungkin kita awali dari pola pikir sistem itu sendiri ya. Jadi kalau dari aku dapetin waktu kuliah di teknik sistem, itu pola pikir sistem itu adalah pola pikir yang memikirkan seluruh keseluruhan gitu, secara keseluruhan, secara holistik. Jadi semua bidang itu tidak bisa berdiri sendiri, ya karena kayak pasti semuanya itu butuh support dan keterkaitan satu sama lain. Aku ambil contohnya di bidang konstruksi ya, karena backgroundku kan S1 teknik sipil gitu. Nah, untuk mendirikan bangunan itu kita tuh nggak bisa cuman ada engineer teknik sipil, bener banget. Mestinya perlu arsitek juga, perlu desain interior juga kayak gitu. Terus apalagi nanti kan ada vendor-vendor yang mendukung, kayak gimana kita ngambil bahannya kayak gitu. Terus keberlanjutannya juga, ownernya itu siapa kayak gitu. Itu adalah suatu contoh konkretnya sistem gitu. Nah, sedangkan pola berpikir sistem itu mestinya semua bidang itu punya satu pemikiran yang sama kayak gitu. Maksudnya ingin keberlanjutan kayak gitu. Nah, itu adalah pola pikir yang menyeluruh atau sistem itu sendiri. Berarti itu bisa diambil kesimpulan bahwa pola pikir sistem itu bisa nggak bisa berdiri sendiri, tapi dia satu kesatuan dan juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya ya. Benar banget. Oke, jadi sangat bagus banget sih ini. Kalau misalnya emang benar-benar semua teknik itu bisa menerapkan gitu ya. Iya benar banget. Karena diperluin banget kan di era sekarang. Nah, kira-kira nih ketertarikan Mbak Zikri di pola pikir sistem ini kan di konstruksi ya, lebih kemana nih Mbak kalau boleh tahu? Oke. Jadi kan aku melihatnya selama ini dalam manajemen konstruksi itu kebanyakan kan cuma memikirkan bagaimana bangunan itu didirikan biar tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu ya. Untuk keberlanjutannya sendiri tuh
sekarang kurang gitu Mbak. Jadi aku melihat celah itu sebagai kayaknya tantangan untuk diriku sendiri dan juga kesempatan kayak gitu. Aku mau belajar lebih jauh lagi gimana sih caranya biar bangunan atau konstruksi itu sendiri tuh punya keberlanjutan. Misalnya kan kayak setelah masa ininya habis kayak gitu, terus bangunan itu perlu diruntuhkan atau gimana, dan sisa-sisa dari bangunannya itu sendiri tuh life cycle-nya lah itu life cycle-nya itu bisa berkesinambungan kayak gitu. Oke, baik. Lebih ke itu sih, ketertarikan aku ke konstruksi sih Mbak. Lebih ke konstruksi. Oke, konstruksi sustainable ya. Iya benar. Agar konstruksinya itu kalau apa namanya biar nggak berhenti begitu aja kan gitu. Dan ada nyerempet-nyerempet lingkungannya juga. Oke. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman podcast Malatesis yang bertanya kayak bagaimana sih konsep berpikir sistem bisa menjelaskan digunakan untuk memastikan pendekatan berkelanjutan sepanjang siklus hidup proyek tersebut gitu. Mungkin kayak yang aku jelasin tadi kan ya, kayak bicara tentang life cycle. Nah itu kan perlunya ada life cycle assessment kayak gitu. Nah jadi gimana bangunan itu dari sejak dia sebelum didirikan, kita kan tahu sendiri untuk mendirikan bangunan itu kan mulai dari tahap-tahap awalnya itu dari ada owner, terus ada tender kayak gitu, terus nanti ada konsultan, kontraktor, terus vendor yang terlibat di situ. Kemudian setelah selesai nanti ownernya mau bangunan itu diapakan kayak gitu loh Mbak. Jadi yang aku maksud di sini ketertarikanku itu tentang gimana caranya bangunan itu berkelanjutan bahkan sampai dia sudah tidak fungsional lagi kayak gitu Mbak. Misalkan setelah diruntuhkan itu sampah-sampah sisa bangunannya itu apakah bisa dipakai lagi atau gimana. Terus juga bagaimana kebijakannya nanti kan di Indonesia saat ini kebijakan-kebijakan terkait seperti itu kayak gitu. Oke. Berarti limbah sisa limbahnya itu bisa dimanfaatkan lagi ya untuk kegiatan lainnya agar tidak terbengkalai misalnya di satu proyek dan mungkin sudah begitu saja ya. Kira-kira setelah misalnya nih ada bangunan udah tua terus kita rubuhin itu menurut Mbak Zikri sendiri nih yang ahli di bidang konstruksi gitu, itu bisa nggak sih sisa limbah itu dipergunakan misalnya buat kalau misalnya bangunan itu sebelum dibangun tuh kayak ada dikasih batu kapur kalau itu bisa nggak sih dipakai beton gitu, mungkin Mbak Zikri tahu gitu. Mungkin aku belum terlalu ahli juga ya teman-teman, tapi mungkin sepengetahuan aku sebenarnya bisa Mbak. Tapi itu kan ada syarat-syaratnya sebenarnya. Batu-batu itu kan harus diteliti kekuatannya kayak gitu. Maksudnya ada ujinya kayak gitu. Maksudnya apakah dia terlalu fragile untuk menjadi bahan timbunan kayak gitu. Tapi itu bisa ada penelitian-penelitian yang sudah aku baca kayak gitu, memang bisa digunakan lagi. Nah makanya aku tertarik untuk meneliti tentang asesmen itu sendiri, life cycle-nya, asesmen dari bangunan itu sendiri gitu Mbak, untuk memperdalam di bidang itu kayak gitu. Oke, benar banget. Menarik banget nih sekarang. Wah, kita jadi makin tahu tuh kalau pikir sistem tuh bagaimana. Mungkin aku ada bertanya lagi. Mungkin teman-teman podcast Malatesis juga banyak yang ingin bertanya juga gitu. Bagaimana sih peran dari pihak-pihak kayak pemilik proyek atau owner, terus kontraktor itu sendiri, vendor, terus bagaimana juga dalam menerapkan strategi manajemen limbah yang lebih holistik lagi. Mungkin selama ini dari yang aku lihat itu tuh sudah ada kebijakan sebenarnya dari pemerintah bahwa bekerja sama sih, lebih ke bekerja sama. Aku kan pernah kerja di proyek itu pasti ada kerjasama dengan pihak-pihak, misalkan selama proses pembangunan ada kan sampah-sampah konstruksi kayak existing, habis itu sampah-sampah sisa yang lumayan besar lah ya intinya. Tapi setahuku itu tuh cuman berafiliasi dengan TPA gitu loh Mbak. Dan keberlanjutannya tuh nggak tahu ya, itu tanggung jawab TPA gitu loh. Sedangkan aku tuh mau tahu misalkan dari konstruksi itu sendiri gimana caranya untuk mengurangi sampah atau misalkan untuk mengelola sendiri dulu gitu loh, maksudnya
PhD-nya tuh diapakan atau apa kayak gitu. Itu kan menarik banget ya Mbak. Maksudnya untuk keberlanjutan kan pembangunan itu pasti akan terus terjadi. Betul. Karena kita kan selalu tunggu kan penduduk kita kayak gitu. Iya, berarti sebelum masuk TPA paling tidak di apa namanya di treatment dulu sebelum dibuang ya. Atau enggak misalkan proyek itu sendiri bagaimana caranya untuk mengurangi sampah itu sendiri gitu Mbak. Kan itu perlu adanya intervensi dari misalkan kebijakan. Nah itu tuh benar-benar diwadahi di teknik sistem kayak gitu loh Mbak. Karena itu tuh kan masuk cara berpikir yang sistemik kayak gitu loh. Sedangkan kebanyakan ahli-ahli engineer sipil atau yang mengerjakan pembangunan itu sendiri dia tuh tidak terlalu concern ke situ kayak gitu. Oke. Cukup menarik ya. Nah, jadi ini menurut sebelum terakhir nih teman-teman, karena kita juga ada keterbatasan waktu untuk durasinya juga gitu. Ini ada pertanyaan terakhir dari aku. Menurut Mbak Zikri, harapan Mbak Zikri ke depannya terkait implementasi dari pola pikir sistem ini dan kaitannya dengan rencana kontribusi Mbak Zikri ke depannya itu bagaimana? Oke. Jadi rencana aku gini Mbak, maksudnya aku kan sedang ngambil S2 magister di Universitas Gadjah Mada, teknik sistem kayak gitu. Nah itu untuk mewadahi kontribusiku sendiri kayak gitu. Maksudnya aku ingin secara langsung punya keterlibatan pemikiran kayak gitu. Mungkin dari bentuk nanti tugas akhir berupa tesisku semoga bisa diimplementasikan kayak gitu terkait dengan life cycle assessment dari sebuah bangunan kayak gitu sendiri. Berarti bisa nih dari tesisnya sendiri bisa bantu pemerintah buat bikin kebijakan baru berarti ya Mbak ya? Iya bisa juga kayak gitu. Rencananya saat ini gitu Mbak. Paling terakhir buat sebelum kita tutup nih teman-teman podcast Mahatesis, mungkin ada nggak sih saran dan kesan dan pesan gitu untuk Mbak Zikri sendiri terhadap sustainable konstruksi itu sendiri gitu? Oke. Jadi mungkin kesan dan pesan aku selama berkuliah di teknik sistem, teknik sistem itu benar-benar bisa menjawab permasalahan saat ini. Benar-benar seperti pemikiranku di awal ya sebelum aku masuk kayak wah tertarik dengan kurikulumnya atau segala ininya sangat menarik gitu loh. Karena kita kan dari berbagai disiplin ilmu ya, benar-benar diwadahi untuk berpikir secara menyeluruh kayak gitu. Dan kita punya pandangan-pandangan dari disiplin ilmu yang lain kayak gitu loh Mbak. Itu membuka banget untuk insight aku gitu. Jadi pesannya itu sangat-sangat baik gitu loh, positif banget dan emang dibutuhkan di era sekarang gitu. Oke. Mungkin harapannya Mbak Zikri terhadap konstruksi Indonesia boleh disampaikan kepada teman-teman sebelum kita tutup juga. Tapi berkaitan nih dengan pola pikir sistem dan juga teknik sistem yang ada di UGM ini. Oke. Jadi mungkin keberlanjutan dari proyek itu sendiri kan pembangunan seperti yang aku bilang tadi nggak akan berhenti saat ini kayak gitu. Pasti akan terus terjadi pembangunan di bidang apapun, khususnya di bidang infrastruktur atau konstruksi kayak gitu. Sehingga kedepannya aku berharap bidang konstruksi itu sendiri lebih melihat secara luas lagi, holistik kayak gitu, tentang dampak-dampak dari pembangunan itu sendiri kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman, jadi sangat menarik sekali pola pikir sistem itu bagaimana penerapannya di konstruksi, terutama sustainability dan juga waste-nya juga ya, untuk untuk keberlangsungan hidup konstruksi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang ingin bergabung atau ada yang ingin tahu lagi pola terkait teknik sistem itu bagaimana, mungkin bisa banget ya. Iya. Versi itu bergabung di versi dan pembukaannya itu sekarang lagi pembukaan juga, mungkin teman-teman juga bisa daftar atau mungkin boleh teman-teman cari tahu dulu tentang Medsi itu sendiri atau teknik sistem UGM karena kurikulumnya bagus banget ya Mbak. Dan satu-satunya di Indonesia teknik sistem. Iya benar. Cuman ada di mana Mas Siti? Universitas Gadjah Mada, magister teknik sistem. Oke. Mungkin boleh nanti teman-teman podcast
mahal tesis, cari tahu apa itu teknik sistem karena emang sangat sebagus itu menurut aku dan menurut Zikri juga kan ya. Nanti kalau misalnya pengen cari tahu mungkin bisa dilihat di websitenya teknik sistem UGM. Oke, mungkin cukup dari kita podcastnya gitu karena durasinya sudah leganya melebihi dari durasinya gitu. Mungkin kita tutup dulu, sampai berjumpa